Nah, kita akan menyorot insya Allah pada kesempatan kali ini salah satu di antara sisi penting dari kehidupan pasutri yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu tentang hubungan intim atau seks. Dia merupakan perkara yang sangat urgen di dalam kehidupan rumah tangga, dan dia termasuk alasan utama dan tujuan seseorang itu melepaskan kelajangannya dan masuk dalam fase pernikahan. Karena bagi orang-orang yang beriman, pernikahan dia merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat bercintanya, hasrat biologis dengan cara yang legal, benar, halal, lagi terhormat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menegaskan dan memberikan isyarat yang jelas bahwa konsekuensi dari pernikahan adalah dihalalkan bagi suami istri untuk menikmati kemaluan pasangannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1218 juga pada nomor 1418, ketika Nabi berbicara tentang amanah pernikahan, dia merupakan amanah. Beliau mengatakan wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dengan ikrar pernikahan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati mahkota cinta pasangan kalian. Dan bahkan di dalam agama, kapan seseorang akan melaksanakan atau ketika dia tunaikan secara baik dan benar sesuai dengan rambu dan ketentuan-ketentuan agama, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut sebagai pahala sedekah. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim nomor 1006, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sesungguhnya pada hubungan khusus, hubungan intim di antara kalian terdapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang persoalan ini, kita mendapatkan banyak di antara pasangan suami istri yang mereka masih menganggap bahwa persoalan seks ini adalah sesuatu yang tabu untuk diperbincangkan. Karena mereka memandang bahwa hubungan intim ini atau seks dia hanya sesuatu yang bisa dilakukan sekedar naluri semata, tanpa dilakukan dengan ilmu sebagaimana halnya hewan atau binatang. Nah, lantaran pola pikir yang seperti ini, akhirnya kita mendapatkan efek buruk dari buta atau minim wawasan berkenaan tentang hubungan intim yang memberikan begitu banyak implikasi atau dampak buruk, di mana aktivitas seksual menjadi sebuah rutinitas yang membosankan dan bagi sebagian orang begitu menyakitkan. Padahal sejatinya hubungan ini ketika ditunaikan secara baik menjadi aktivitas maha nikmat dan bisa menghadirkan kebahagiaan dan mengupgrade rasa cinta dan keharmonisan di antara pasangan suami istri. Dan lebih dari apa yang kita sebutkan tadi, karena ketidaktahuan berkenaan tentang persoalan ini membuat banyak di antara pasangan suami istri mereka terjatuh pada kesalahan di dalam mempraktekkannya dan melakukan pelanggaran agama berkenaan tentang persoalan tersebut. Olehnya itu, kalau kita runut kepada teks-teks Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga penjelasan para ulama kita nanti akan menarik sebuah kesimpulan bahwasanya tidak ada panduan yang paling indah, paling terbaik di dalam melakukan hubungan intim melainkan apa yang datang dari agama kita. Ini prinsip yang mesti untuk kita pegang. Sampai dengan hubungan yang seperti ini, ternyata Islam telah memuat aturan yang begitu indah, aturan yang begitu sempurna,
yang memberikan perhatian yang sangat besar dan menjelaskan secara gamblang dan melihat kondisi perasaan dari kedua insan yang sementara mengangkasa dalam nuansa semerbak cinta. Seperangkat panduan dan aturan yang membuat pasangan suami istri insya Allah mereka akan sukses untuk mengunduh pahala dalam lautan kenikmatan cinta. Karena kalau kita merujuk kepada ajaran agama, maka hubungan ini insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Karena dia memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kecerdasan seseorang. Baik dari kecerdasan spiritual, intelektual, dan juga spiritual seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan secara baik, maka akan bisa membuat dirinya lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada umat manusia, dan dia juga bisa menjaga fisik seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat psikis dan kondisi kejiwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih baik. Jadi kesimpulan pada poin ini bahwa petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pernyataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Raudatul Muhibbin halaman 150. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi pada halaman 182 di mana beliau mengatakan bahwasanya wa ammal jima' wal bah fakana hadis sallallahu alaihi wasallam fihi akmal hadin yahfadu bihi sihhah wa tatimmu bihi ladzah wa sururun nafs. Bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ranjang, dalam urusan hubungan intim adalah petunjuk yang terbaik. Kenapa sampai terbaik? Karena dengan panduan tersebut kesehatan pasutri terjaga, kepuasan maksimal direngkuh, dan ketentraman atau ketenangan jiwa dirasakan. Wa yahsulu bihi maqasidu lati wudi'a li ajliha, yang dengannya maksud dan tujuan dari aktivitas ini akan tercapai. Ya, hal-hal yang bersifat positif, ya kecerdasan yang tadi telah kita katakan, maka itu bisa terwujudkan lewat hubungan intim yang benar, baik, berkelas dan berkualitas, dan semuanya itu bisa kita raih ketika kita memiliki pemahaman yang utuh, wawasan yang jelas bagaimana Islam mengatur berkenaan tentang persoalan ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ada warning yang disampaikan oleh seorang praktisi keluarga yang memiliki buku kitab yang diberi judul Tuhfatul Arusain karya Syekh Majdi bin Mansur Asyuri. Ada buku terjemahannya, diterjemahkan dengan buku mahkota pengantin. Pada halaman 137 beliau mengatakan bahwasanya sangat penting untuk kembali merujuk pada kitab-kitab ulama terdahulu berkenaan tentang seni bercinta dan bermain di atas ranjang asmara. Karena seandainya saja pasangan suami istri atau pemuda-pemudi Islam tidak mendapatkan informasi dari kitab-kitab Islam, maka kemanakah mereka akan mengambil informasi tentang masalah ini? Maka boleh jadi mereka akan mengambilnya dari situs-situs yang kotor, ya, film-film porno yang akan bisa merusak mereka. Maka dari mana? Kata beliau, para pemuda-pemudi pasangan suami istri yang ingin mengetahui tentang persoalan seks, tetapi pada sisi yang lain mereka juga ingin menjaga kehormatan mereka dengan tidak melakukan sesuatu yang melanggar panduan dan rambu-rambu agama. Masyaallah muslimin, para ikhwah-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara lebih lanjut tentang persoalan ini, ternyata hubungan intim ini bukan perkara yang biasa-biasa. Tetapi dia
adalah sesuatu yang sangat urgen dan penting dalam kehidupan suami istri. Setidaknya kalau kita lihat dari beberapa sisi, 3 sisi. Yang pertama, bahwasanya hubungan intim ini adalah hajah asasiyah. Dia adalah kebutuhan pokok asasi pasangan suami istri. Saudara-saudari bayangkan, bagaimana kalau menikah tetapi diberi catatan nikah tanpa hubungan intim. Coba. Nikah tanpa hubungan. Tentu ini akan sangat menyulitkan dan berat dan mengatakan apa gunanya orang menikah tanpa melakukan aktivitas ini. Jadi memang dia adalah sebuah kebutuhan yang begitu besar, bahkan sampai orang yang memiliki kedekatan, memiliki hubungan spiritual, memiliki kekuatan spiritual, menjalin hubungan yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka juga memiliki kebutuhan yang begitu besar. Kami sebutkan contoh saja. Ada seorang ahli ibadah yang disebut dengan imam Taifatain, ya, imam dari sisi fikih dan terutama dari sisi ibadah. Seseorang yang bernama Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 298 Hijriah, seorang ahli ibadah yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala min syuyukhi ahli ma'rifah muttabi'ina lil kitab wa sunnah. Dia adalah seorang ahli ma'rifah, ahli ibadah yang konsisten dengan Quran dan sunnah. Bahkan beliau mengatakan tidak ada orang yang mendekati atau selevel dengan beliau pada zamannya berkenan tentang ibadah yang begitu kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Anda tahu? Ternyata beliau ini memiliki kebutuhan yang besar akan seks. Beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz kedua halaman 32, di mana beliau mengatakan ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Fa zaujatu ala tahqiqi qutun wasababun li taharatil qalb. Beliau mengatakan aku butuh akan hubungan badan, aku butuh akan seks ini sebagaimana aku butuh makanan. Sejatinya wanita itu bagaikan makanan pula yang menguatkan dan sebab bersihnya hati. Maka salah satu rahasia sukses para ulama mensucikan hati mereka, ingat ya, salah satu, ya, bukan ini saja. Salah satu cara kenapa sampai mereka bisa mensucikan hati mereka, pikiran mereka bisa tenang, fokus beribadah, karena mereka mensucikan hati dengan menyalurkan hasrat biologis mereka dengan cara yang benar. Jadi istri bagaikan makanan yang menguatkan dan sebab bersihnya hati, sehingga ketika dia beribadah dia bisa lebih fokus ya kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Dan juga banyak para ulama yang kita akan contohkan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, bagaimana aktivitas mereka yang begitu rutin, ya, mereka begitu aktif di dalam memberikan sedekah cinta tersebut. Hal yang lain yang tentang hubungan ini karena dia merupakan kewajiban agama. Salah satu di antara hak utama pasangan kita adalah diberikan nafkah batin. Dan seorang istri diwajibkan baginya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap pasangan hidupnya, yaitu suami. Jadi dia adalah kewajiban agama. Dalam arti kapan seseorang mengabaikannya, maka berarti dia telah melakukan pelanggaran dan dianggap sebagai hamba yang berdosa. Di dalam Sahih Bukhari, mungkin ada di antara pemirsa pernah mendengarkan tentang apa yang terjadi antara dua orang yang disaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda dan Salman Al Farisi. Abu Darda ini orang yang siang harinya berpuasa, malam setelah Isya start dengan aktivitas ibadah, melaksanakan ibadah. Kemudian Salman ketika melihat keadaan tersebut dan memperhatikan keluarganya, sampai akhirnya keluarganya mengatakan bahwasanya itu saudaramu tidak punya hajat tentang dunia. Siang puasa, malam mengerjakan qiyam. Sampai ujung-ujungnya akhirnya diberikan nasihat oleh Salman Al-Farisi dengan mengatakan,
Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li a'lika 'alaika haqqan. Rabbmu punya hak untuk diibadahi. Dirimu, fisikmu juga punya hak, diantaranya istirahat. Dan istrimu juga memiliki hak. Fa'ati kulli haqqin haqqah. Maka tunaikanlah setiap masing-masing haknya. Dan kemudian Nabi mengatakan apa yang dikatakan oleh Salman adalah sesuatu yang benar. Nah, berkenaan tentang hadis ini, ada komentar yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari pada juz ke-11 halaman 634, di mana beliau mengatakan la yanbaghi lizauj an yujhida nafsahu fil ibadah hatta yad'ufa anil qiyam bihaqqi az-zaujah min iktisabin wa jima'. Beliau mengatakan tidak sepantasnya, tidak selayaknya seorang suami jor-joran memforsir dirinya dalam menunaikan ibadah yang gara-gara dia terlalu forsir, gara-gara dia terlalu menghabiskan energi untuk ibadah, akhirnya dia dalam posisi lemah dalam menunaikan hak istrinya, baik berupa nafkah lahir dan juga nafkah batin. Maka coba bayangkan, ibadah saja tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk seorang suami untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, karena perempuan juga memiliki syahwat, memiliki kebutuhan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan sebelumnya gurunya Ibnu Taimiyah telah menegaskan dan mengingatkan tentang hal ini, bahwasanya memberikan nafkah batin kepada istri merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin pada halaman 156. Wa alaihi an yushbi imra'atahu wat'an kama alaihi an yushbi'aha qutan. Wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk memuaskan, ingat isbah, untuk mengenyangkan, memuaskan hasrat biologis istrinya, sebagaimana wajib baginya untuk mengenyangkan istrinya dalam urusan makanan. Sebagaimana dalam urusan nafkah batin, dalam nafkah lahir, harta, memberikan nafkah yang layak dan sesuai serta cukup sesuai dengan urf yang ada di tengah masyarakat. Maka begitu pula dalam urusan hubungan intim, dalam arti bisa memenuhi kebutuhan biologis pasangannya yang dengannya sangat memungkinkan untuk menjaga kehormatannya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah halaman 26 mengatakan wa yajibu 'ala zauj wat'u imra'atihi biqadri kifayatiha ma lam yunhi nafsa aw yushghiluhu an nafaqah. Wajib hukumnya bagi seorang suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya sesuai dengan kebutuhan istrinya. Artinya jumlahnya pas dan kadarnya cukup, bisa memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan istrinya. Sampai-sampai ya beliau mengatakan selama itu tentu tidak merusak fisik suami dan juga tidak membuatnya terganggu sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Beliau kemudian melanjutkan, ketika terjadi persengketaan atau konflik di antara suami istri tentang berapakah jumlah kebutuhan istri berkenaan tentang masalah ini, maka nanti hakim akan putuskan bagaimana berkenaan tentang nafkah biasa. Dan bahkan ketika dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi secara baik, maka sah-sah saja untuk dia mengadu ke pengadilan, melaporkan suaminya
karena lembek di atas ranjang. Sebagaimana ketika para ulama kita menjelaskan tentang hadis antara Abdurrahman dan Tamimah, ya intinya pada hadis tersebut Tamimah mengadukan suaminya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dituduh lembek di atas ranjang. Suaminya dituduh impoten, ia tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya, walaupun itu cuma modus saja. Dia ingin kembali kepada mantannya. Tapi intinya Nabi ketika mendengarkan itu, Nabi awalnya cuma tersenyum saja. Maka para ulama kita mengatakan ketika mengomentari hadis ini, ya seperti Imam Ibnu Mulakin dalam At-Tawdi' li Syarhil Jami' As-Sahih pada juz ke-27 halaman 653, beliau mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi para istri untuk mengadukan suaminya ke pengadilan, ke hakim biqillatil wad'i, karena kurangnya intensitas bercinta. Dan itu, nah ini sebenarnya suaminya gauli, suaminya kasih nafkah, tetapi kurang intensitasnya. Mungkin istrinya butuh 2 kali per pekan atau 3 kali, tetapi suami cuma 2 kali, 2 kali. Jadi intensitas bercintanya rendah. Dan istri merasa kurang sebagaimana nafkah biasa. Maka dia boleh mengadukan ke pengadilan dan boleh menyampaikan secara terus terang, dan itu bukanlah perkara yang tercela. Alhamdulillah istri kita tetap sabar ya. Ya, sabar ya. Istri kita tidak melaporkan suaminya ya gara-gara yang seperti itu. Walaupun kasusnya banyak di pengadilan, banyak sekali ya. Banyak sekali ya, saya mendengar informasi bahwasanya banyak ya para istri yang akhirnya sudah lama bersabar dan meminta ya cerai ya lantaran suaminya dianggap ya tidak bisa memenuhi biologisnya. Karena sebagaimana istilah yang kita tahu, ya kapan abi strong umi plong, abi garang umi girang, abi perkasa umi bahagia, abi garang umi girang, ya abi strong umi plong, ya. Jadi ini kapan kita bisa lakukan, maka berarti kita telah memenuhi kebutuhan pasangan kita, dan ini berarti telah menjalankan agama. Sebaliknya wanita, kalau kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas banget itu berkenaan tentang masalah ini. Ya contohnya saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga pada Sahih Muslim nomor 1436 dikatakan kalau ada seorang suami ngajak istrinya ke ranjang, ibarat untuk melakukan hubungan badan, tetapi istrinya menolak, sehingga membuat suaminya itu fabata ghadban, suaminya bermalam dalam keadaan marah. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan kana alladzi fis sama sakhitan alaihi hatta yardu anha, maka zat yang ada di langit akan melaknatnya, zat yang ada di langit akan memurkainya sampai suaminya ridho kepada istrinya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan la'natul malaika hatta tusbih, malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai masuk waktu pagi. Maka ini adalah hal yang coba bayangkan. Ini bukan main-main. Ada suatu kesalahan dari wanita yang berimplikasi dilaknat oleh malaikat dan juga dimurkai oleh penduduk langit. Berarti ini bukan urusan main-main. Bukan urusan main-main. Kalau kita lihat hadis-hadis yang lainnya, bahkan ketika suami lagi butuh melakukan hubungan tersebut, sementara istri mungkin dalam pekerjaan yang sebenarnya cukup penting, lagi sementara asli kendaraannya, mau pergi jalan ya, di atas kendaraan. Atau disebutkan dalam hadis juga lagi berada di dapur, masak penting. Tapi ketika suami dalam keadaan membutuhkan cinta, ya membutuhkan untuk dilayani oleh istrinya, suami karena ingin memberikan sedekah cinta tersebut, dan dalam agama perempuan diwajibkan untuk segera meresponnya. Selama dia tidak haid dan tidak dalam keadaan uzur, maka perempuan wajib untuk melayani suaminya. Dan ini adalah cara yang paling baik, akhwat sekalian, untuk menjaga mata dan juga kemaluan suami kita. Bukankah dalam pernikahan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sahih Bukhari pada nomor 5066, juga Sahih Muslim nomor 400, ketika para sahabat, para pemuda direkomendasikan untuk menikah saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tujuan nikah itu diantaranya aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena seorang itu menikah, yang dalam menikah ada aktivitas seksual dilakukan.
bisa membuat matanya lebih terjaga dan juga bisa membentengi dirinya sehingga tidak terjatuh pada perzinahan. Wanita itu di dalam agama, istri menjadi sebab sampai seorang laki itu bisa menyempurnakan setengah agamanya. Jangan berpikir kalau sudah sah menikah langsung istri otomatis menyempurnakan setengah agama. Tidak. Maksud hadis tersebut, idza tazawwajal abdu faqad istakmala rizquddin. Maksud dari hadis ini adalah seorang laki-laki ketika dia menikah maka dia punya peluang untuk menyempurnakan setengah agamanya karena istri punya peran untuk melakukan dan membantu hal itu. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya kenapa sampai nikah itu dikatakan bisa menyempurnakan setengah agama? Karena konsekuensi dari pernikahan adalah mencegah seseorang terjatuh pada perzinahan. Sementara menjaga kehormatan dari zina dengan beragam variannya merupakan salah satu faktor di antara dua perkara yang dengannya seseorang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Jadi umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong perhatikan baik-baik, dia merupakan kewajiban dari agama dan tidak dibenarkan untuk melayani suami itu asal-asal. Itu sama dikasih makanan seadanya, yang penting makan. Ya, coba bagaimana perasaan anak istri kita, anak suami kita kalau asal makan. Itu beda halnya ketika diberikan servis yang baik. Maka seorang wanita yang solehah, dia bisa memberikan tubuhnya dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu di antara menu dan sajian istimewa untuk pasangannya dan dijadikan sebagai hidangan cinta. Inilah hal yang perlu diperhatikan. Ada nasihat yang berharga dari Syekh Adil Fatih Abdillah dalam kitabnya Kaifa Taksabina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak pada halaman ke-21 di mana beliau mengatakan seharusnya atau seyogianya seorang istri memahami dan mengerti terkadang suami itu memiliki kebutuhan biologis melebihi kebutuhan istri. Terkadang suami itu keinginannya melebihi daripada keinginan istri. Suami lagi butuh, perempuan mungkin lagi tidak butuh lah. Terkadang suami itu punya kebutuhan melebihi kebutuhan istri. Sementara di hadapan suami begitu banyak godaan dan fitnah. Maka janganlah sampai seorang wanita istri menjadi sumber fitnah lantaran menolak ajakan suaminya tanpa adanya udzur syar'i. Jadi yang kedua ini adalah kewajiban agama perlu untuk kita perhatikan. Dan yang ketiga, kapan bisa dilakukan secara benar, baik, berkualitas, berkelas, maka dia akan menjadi salah satu cara untuk mengokohkan kemesraan dan mengupgrade rasa cinta di antara pasangan suami istri. Karena ketika aktivitas ini dilakukan secara baik, mereka berhasil di dalam aktivitas tersebut, suami memberikan kepuasan kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, di mana mereka bisa merengkuh kenikmatan yang luar biasa di balik selimut cinta mereka. Yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah pada 22 ketika beliau mensyarah tentang hadis wa fi budi ahadikum sedekah. Kenapa sampai seorang itu ketika berhubungan intim dia bisa mendapatkan sedekah? Kata beliau apa? Karena ketika seorang laki-laki menggauli atau mencampuri istrinya, maka berarti dia telah berbuat baik kepada pasangannya. Karena ketika dia melakukannya membuat istrinya berbahagia dan kebutuhannya atau haknya terpenuhi. Maka lantaran perbuatan yang dilakukan, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala sedekah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang doktor hadis, ya, seorang ulama hadis kontemporer, Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Fiqhut Ta'amul Baina Zaujain pada halaman ke-61 bahwasanya pada hubungan intim itu fihi min i'faf, di samping bisa menjaga kehormatan pasangan suami istri,
di antara maslahat yang lainnya wajalbul mahabbati baina zaujain wat taqarrub bainahum. Hubungan ini bisa menghadirkan kehangatan cinta di menghadirkan kemesraan di antara keduanya. Upgrade cintamu dengan kehangatan bercinta. Maka kapan ini bisa kita lakukan secara benar, baik, ya insya Allah kita akan bisa ya terbang ya dalam ke angkasa dalam semerbak cinta yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan tentang hubungan intim, hubungan yang begitu luar biasa, hubungan yang sangat penting untuk kita perhatikan karena dia kebutuhan asasi pasutri, dia merupakan kewajiban agama dan juga dia merupakan salah satu resep keharmonisan cinta. Hal yang lainnya kalau kita berbicara karena topik kita tentang estetika ya, estetika sedekah cinta. Sedekah cinta artinya hubungan intim. Estetika menggambarkan tentang keindahan, menggambarkan tentang pesona. Dan ternyata hubungan intim ini penuh dengan estetika dan keindahan yang begitu luar biasa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin halaman 156 ketika berbicara tentang jima, beliau mengatakan fihi kamalul ladzah. Pada hubungan intim ini terdapat kenikmatan yang luar biasa. Wa kamalul ihsan ilal mahbubah. Dia merupakan ekspresi rasa cinta kepada belahan jiwa. Ketika kita mencintai belahan jiwa, salah satu ekspresi mencintai pasangan kita adalah dengan memberikan sedekah cinta itu. Beliau mengatakan sampai ini adalah ekspresi ya terjemahan yang begitu indah atas nama cinta untuk pasangan hidup kita. Karena ketika ditunaikan secara baik akan bisa memberikan kenikmatan dan kebahagiaan, rasa senang kepada pasangan. Dan ternyata aktivitas ini yang kita anggap kan menyenangkan, hanya menyalurkan syahwat. Dia menyalurkan syahwat tetapi dia ini adalah syahwat plus. Ya. Bukan syahwat biasa. Tapi dia adalah syahwat yang begitu dicintai oleh manusia-manusia pilihan. Jadi kalau kita ibaratkan atau kalau kita melihat dalam kitab-kitab para ulama kita bahwasanya seks ini menjadi satu-satunya syahwat positif yang karena dia bernilai positif, dia menjadi hal yang begitu digandrungi, dicintai oleh manusia pilihan. Karena begitu banyak maslahat baik dari sisi agama dan juga dunia yang bisa diraih. Kita kutipkan ya perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawiyah. Beliau punya buku Arba'in Nawawiyah, kumpulan 42 hadis ya. Kemudian ada juga syarah yang beliau tulis sendiri. Nah, di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah karena Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada halaman 102 beliau mengatakan I'lam anna syahwatal jima' syahwa ahabbahal anbiya wassolihun. Ketahuilah bahwasanya syahwat berjima merupakan syahwat yang begitu disenangi, dicintai oleh Nabi dan orang-orang soleh. Alasannya apa? Lima fiha minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Karena pada hubungan intim tersebut akan bisa mendatangkan maslahat baik dari sisi agama maupun juga dari sisi dunia. Yang belum melanjutkan karena di dalamnya min ghadil basar bisa menjaga pandangan, wa kasri syahwati minaz zina bisa meredam syahwat sehingga tidak terjadi perzinahan dan juga bisa mendapatkan keturunan yang dengannya akan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di depan umat-umat lain kelak pada hari kiamat. Sampai akhirnya ia belum mengatakan semua syahwat ketika ditunaikan bisa mengeraskan hati kecuali syahwat jima fa innaha turaqqikuhu karena justru dia bisa melembutkan hati. Jadi jangan kita anggap remeh ya, istri jangan mengatakan kepada suami, kenapa nih suami jenggotnya panjang ya, rajin berdakwah tapi urusan kayak begini matanya itu ya kalau sudah lihat saya ya kayaknya garang sekali ya, matanya kayak menyala sekali ketika melihat saya.
Karena suami kita dia tahu kapan rem dan kapan dia gaspol. Itulah efek ketika kita memiliki suami bertakwa kepada Allah. Karena aktivitas ini adalah aktivitas, coba bayangkan, dicintai oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Dan bahkan kalau kita mau mengambil data sebenarnya, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang takwanya benaran dan bukan takwa kaleng-kaleng, ternyata mereka adalah para laki-laki yang hebat di atas ranjang cinta mereka. Dan orang-orang Arab ketika berbicara tentang kesenangan yang halal tidak pernah melupakan untuk menyebutkan hal ini. Imam Ahmad bin Taib As-Sarkhasi rahimahullahu taala melontarkan sebuah statement yang sangat menarik dan itu dikutipkan dan disebutkan di dalam kitab Atharul Bilad wa Akhbarul Ibad pada juz pertama halaman 390. Apa kata beliau? Beliau mengatakan lazzatud dunya salas. Kesenangan dunia ada 3. Ini sebagai bentuk stressing. Kesenangan dunia ada 3 dan semuanya terdapat pada daging. Yang pertama adalah aklul laham, makan daging. Yang kedua rukubul laham, menunggangi daging, maksudnya al-furusiyah, berkuda. Dan yang ketiga adalah idkhalul laham fil laham, memasukkan daging ke dalam daging. Cuma saya dengar kemarin ada seorang lawyer ya, itu dituntut ya karena pembicaranya tentang ya menyentuhkan daging pada daging ya. Ya, tapi mungkin lihat dari konteks ya pembicaraannya ya, langsung dengan perempuan kurang etis ya. Tapi para ulama kita menyebutkan hal itu bahwa kesenangan dunia yang halal yang terdapat semuanya pada daging ada 3. Makan daging, menunggangi daging atau berkuda, dan idkhalul laham fil laham, memasukkan daging ke dalam daging, artinya adalah jima. Dan Al-Jahiz seorang ahli bahasa Arab. Ya, kalau kita bicara bahasa Arab banyak nama-nama pakar bahasa Arab atau pakar sastra. Di antaranya Al-Jahiz. Beliau mengatakan la tas'am al-Arab min salas. Ada 3 perkara yang orang Arab tidak pernah bosan. Beliau sebutkan makan daging, menunggangi daging, dan hakul laham ala laham. Hakul laham ala laham artinya saya cari yang lebih halus ya. Kalau menggerak itu hak seperti ini ya. Artinya menggerakkan daging di dalam daging. Ini adalah perkara yang disukai oleh orang-orang Arab dan dalam agama welcome dengan hal seperti itu. Yang penting dia lakukan pada tempat yang halal. Ya, ketika saya mengatakan, loh, kok bisa dapat pahala, hubungan intim kok dapat pahala? Maka Nabi bikin analogi. Bagaimana menurutmu ketika seseorang itu dia meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Ia berdosa. Begitu pula kalau dia menempatkan sesuatu pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Disitulah kita mengistilahkan mengunduh pahala, merengkuh kenikmatan. Coba bayangkan, kita bisa merasakan kenikmatan di atas ranjang asmara, kemudian kita bisa merengkuh surga dunia di atas ranjang cinta dan mendapatkan pahala yang begitu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah kita isyaratkan bahwasanya hubungan intim ini akan memberikan begitu banyak ya manfaat ya, karena waktu yang sangat terbatas kita bisa lihat ya manfaat tersebut baik pada sisi spiritual kita, juga fisik dan juga psikis. Kita bisa dengannya ketika ditunaikan membuat pandangan suami lebih terjaga dan terhindar dari perzinahan, bisa teredam dari zina, bisa mendapatkan ya keturunan ya. Silakan operator ya tampilkan saja. Bisa mendapatkan keturunan dan tatimu biladzah tadi, bisa menenteramkan jiwa ya, karena dikatakan perempuan sakan, kapan ditunaikan maka membuat jiwa itu tentram. Beda halnya orang berzina, dia mungkin merasakan nikmat tetapi dia merasakan ketidaktenangan, dihantui dengan perasaan takut, apalagi dia khawatir nanti hamil, apalagi ketika hamil bagaimana nanti keadaannya. Tapi ketika dia tunaikan dengan cara yang halal, dia merengkuh kenikmatan
bahkan kenikmatannya itu sempurna kalau dilakukan betul dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan merasakan puncak dari kenikmatan bercinta, sensasinya begitu dahsyat dan luar biasa, yang membuat secara psikis dia bisa merasakan ketenangan jiwa dan juga menenteramkan hatinya, dan bahkan bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit hati. Tadi kita kutipkan perkataan Junaid al-Baghdadi, sababun li taharatil qalb, dia bisa mensucikan hati. Perkataan Imam Nawawi tadi, fa inna taraqiquhu, dia bisa melembutkan hati. Suami itu kenapa sering marah-marah? Orang kalau daerah saya bilang koro-koroang, ya, suka ngamuk, ya, suka marah-marah. Bunda mungkin suka emosi, ya Umi suka emosi karena ada di antaranya faktor tentu. Di antaranya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seorang laki-laki, perempuan, dia tidak makan, lapar, memungkinkan dia marah. Begitu pula ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Banyak cacat masuk, Ustadz, kira-kira ada rekomendasi obat tertentu yang bisa saya minum? Ya karena suami saya ini marah-marah. Ya karena baru 2 menit saya sudah selesai. Ya ternyata istrinya marah-marah. Saya kira itu orang luar, ternyata benar apa yang disampaikan oleh para ulama. Dia sangat mempengaruhi dengan kecerdasan emosional. Maka ketika ditunaikan secara baik, maka bisa mengobati penyakit ya suka marah-marah. Tidak cukup ketika istri mengatakan kepada suaminya, la taghdab walakal jannah. Ya suaminya marah-marah. Caranya agar suami tidak marah-marah, layani suami secara baik, pikirannya tenang, ya hatinya jernih dan juga bersih. Bahkan ada perkataan dari seorang ulama yang kita ingin sebutkan nanti pada kesempatan lain saja, ya intinya endingnya belum menyebutkan bahwasanya al-jima yusafi dhihna wa yuqawi al-faham. Sesungguhnya hubungan intim itu bisa melembutkan, menjernihkan pikiran dan bisa menambah kecerdasan atau menajamkan kecerdasan. Jadi kalau ingin pasangan kita cerdas, ya punya kecerdasan tadi, intelektualnya, spiritualnya bagus, bisa kecerdasan emosionalnya juga mantap, bisa mengendalikan diri secara baik, maka kita tunaikan secara bagus, maka manfaat luar biasa akan bisa kita dapatkan, ya, dan termasuk diantaranya dari sisi kesehatan. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab At-Tibbun Nabawi, al-jima' ahadu asbabi ibdis sihah. Ternyata jima itu merupakan salah satu sebab yang bisa menjaga kesehatan seseorang. Ketika belum menyebutkan juga pada halaman yang sama, At-Tibbun Nabawi halaman 182, tentang tips sehat ala salaf, belum menyebutkan 3. Yang pertama adalah berjalan kaki, karena beliau bicara tentang standar para ulama. Dan mungkin ulama kerjanya jogging terus, ya, lari terus, ya, berenang terus, ya. Jadi beliau berbicara tentang hal yang standar. Bagi seorang laki-laki untuk menjaga kesehatannya, maka jangan dia lupa untuk jogging, ya, jalan kaki. Ya, kalau orang saya mengatakan minimal 20 meter lah. Kemudian yang kedua adalah pola makan yang sehat. Kadang-kadang ulama karena semangat menulis lupa makan. Kedua, pola makan yang baik, teratur dan sehat. Dan yang ketiga adalah hubungan intim yang lancar dan berkualitas. Inilah yang akan bisa menjaga dan kesehatan seorang manusia. Saya sebutkan, coba admin operator tampilkan tentang manfaat seks dari sisi kesehatan. Itu sangat banyak fungsinya yang dia butuh ya pembahasannya secara lebih khusus. Ya ini nanti ada kitabnya pembahasan dalam tarbiyah cinta eksklusif. Itu akan dibahas secara lebih detail, poin per poin dalam setiap masalah. Tapi di antaranya adalah bisa mencegah penyakit jantung, bisa mencegah penuaan dini. Karena ada aktivitas nanti, karena kalau hubungan intimnya baik, orang akan bahagia, orang akan senang, bisa mengendalikan emosi, ya jarang dia marah, yang bisa membuat ya ketegangan ya pada bagian atau anggota tubuhnya. Dan juga ada aktivitas foreplay yang salah satu di antara teknik tersebut bisa membuat awet muda dan juga bisa membakar kalori 2-3 kali sepekan dilakukan, maka itu bisa membakar kalori dan juga bisa memperkuat imunitas tubuh. Karena ketika pasangan suami istri sama-sama merasakan kepuasan bercinta, ini termasuk obat tidur. Dia bisa nyenyak tidur, ketika bangun dia segar, fresh, keluarlah hormon yang dengannya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuhnya. Jadi para
pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya hubungan intim ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan dan jangan diabaikan, karena pada kenyataannya kita mendapatkan banyak laki-laki sekarang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri secara baik karena pola hidup yang kurang bagus, sehingga membuat mereka lemah di atas ranjang, dan eksesnya membuat pasangan mereka tidak bisa merengkuh kebahagiaan. Walaupun banyak perempuan cuma diam dan sabar saja, tetapi mereka merasakan ada yang hambar di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka seorang suami tidak boleh cuek dan egois. Dia mengatakan yang penting saya dapat. Dan kalau ada dia punya problem, maka perlu untuk dia selesaikan, karena wajib baginya untuk memuaskan istri di dalam hubungan intim sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan juga yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Kan kita tahu ya, sekarang tampakkan ya, bahwasanya problem laki-laki itu sangat sering terjadi. Buktinya apa? Banyak sekali bermunculan obat-obatan untuk membuat lelaki memiliki vitalitas, yang sebagian besarnya hoax ya, banyak yang hoax ya, yang membuat orang mengeluarkan biaya ternyata tidak bisa mendapatkannya, atau mungkin tidak sama antara penyebabnya dengan terapi yang dia lakukan. Kalau problem seksual pria, kalau kita perhatikan ada 3 ya. Yang pertama adalah dhaful intisab. Saya akan ditampilkan dhaful intisab. Lemah ereksi. Sementara yang paling penting di dalam aktivitas hubungan intim berkenaan dengan alat vital suami adalah quwwah wastimrarul intisab. Adalah ereksi yang optimal dan mampu mempertahankannya sampai selesai berhubungan intim. Artinya sampai pada tingkatan klimaks ejakulasi, tetapi pada saat diejakulasi itu tetap bisa memberikan kepuasan kepada pasangannya. Tetapi yang terjadi, banyak orang terutama ketika masuk usia 39 dan sekarang sudah banyak 20-an juga mengalami hal yang seperti ini. Karena pola hidup yang tidak bagus, mengalami namanya dhaful intisab, yaitu lemah ereksi. Sementara yang paling penting adalah kualitas kerasnya dan mampu bertahan sampai selesai melakukan hubungan intim sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan juga ahli. Kita bisa lihat ya di dalam contohnya dalam fatwa Syabakah Islamiyah pada nomor fatwa 2128020 menyebutkan ya tentang hal itu. Ketika ditanya, "Syekh, ada enggak obat-obat yang bisa menambah atau bisa menambah ukuran alat vital?" Beliau mengatakan bisyaklin am. Yang paling penting fil alaqah zaujiyah, dalam hubungan intim secara umum, wal qadi berkenaan dengan alat vital itu tadi kualitas ya kerasnya. Kemudian para ulama kita sebagian mereka suka mengambil informasi dari situs-situs Arab Islam yang dikelola oleh para muslim, para dokter muslim yang mereka sangat sikoh. Ada salah satu situs namanya seha.com ya, seha.com. Kontributornya ketika menulis mengatakan bahwasanya yang paling penting dalam berhubungan intim bagi laki-laki adalah kaifiyatu istikhdam al-udwi wa laysa hajmuhu. Bagaimana cara atau teknik memainkan dan menggerakkan alatnya di dalam liang kehangatan istrinya, wa laysa hajmuhu, dan bukan ukurannya. Ingat ya, bukan ukurannya. Walaupun secara hukum selama tidak dengan cara operasi, caranya cara yang sekedar alami saja, itu sah-sah saja. Tetapi ingat yang paling penting adalah dari sisi tersebut. Yang lain cuma sekedar pelengkap ya. Ada teknik-teknik yang diajarkan, ya ada trik-trik yang diajarkan, itu tetap tidak berguna. Tidak berlaku ketika seorang laki-laki ya tidak bisa memaksimalkan ereksinya. Yang saya sering istilahkan ini adalah PPKM 1. PPKM 1, tapi kayaknya tempat ini kurang cocok untuk disebutkan ya. Nanti insya Allah pada pembahasan secara lebih khusus. Jadi kami sebutkan PPKM 1. Kemudian yang kedua adalah suratul qadhaf, ejakulasi dini.
Ya, kalau di bawah 3 menit itu namanya ejakulasi dini. Karena tidak mungkin perempuan bisa merasakan kepuasan ya kalau cuma 1, 2 dan 3 menit. Ini banyak terjadi. Faktornya beragam. Ada karena ketika masa mudanya suka melakukan masturbasi ya. Ada juga karena pola hidup yang tidak sehat, atau karena ada juga karena memang aktivitasnya suka tergesa-gesa sehingga semuanya dikerjakan dengan buru-buru, tergesa, itu bawa kepada otaknya sehingga dalam berbuat intim juga dia ingin cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Ini saya istilahkan dengan PPKM 2. Ada juga artinya. Ya. Yang ketiga adalah fugdanus syahwah, impotensi, disfungsi ereksi. Ini sudah PPKM darurat. Ada juga kepanjangannya dalam istilah yang khusus ya. Nah, intinya ini sudah masuk pada tahap yang darurat. Makanya itulah yang kita boleh gambarkan bahwasanya laki-laki perlu memperhatikan hal ini dan selama menyelesaikannya. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi fase kehidupan seksual pria ini berkenaan tentang ketangguhan alatnya, maka bisa kita golongkan dalam beberapa fase. Terkadang dia bisa pada fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi secara umum ada yang namanya berkenaan dengan fase kehidupan alat seksual pria, ada pandangan hidup. Artinya apa? Sekedar memandang sudah hidup, sudah on. Yang kedua, ini biasa masih pengantin baru, ya. Yang kedua adalah pegangan hidup. Bisa on, tetapi harus bisa hidup. Asal perlu dipegang dulu, ya, perlu dipancing, perlu adanya foreplay terlebih dahulu, ya, melakukan sentuhan, ya, baru kemudian ya dia bisa hidup secara maksimal. Ada perjuangan hidup, artinya apa? Masih bisa hidup tapi penuh perjuangan. Ini biasanya orang sudah syekhuh, ya, orang sudah tua, tapi ada tuh orang yang terkena penyakit seperti kena penyakit gula, ya. Ya mungkin sempat hidup, tapi itu penuh perjuangan, dan itu pun juga untuk kembali ke kondisi semula tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah ini sudah bahaya, sudah darurat kalau kondisinya seperti itu. Ada orang masih muda, tetapi sudah sampai pada tingkatan perjuangan hidup. Ada anak muda, istrinya cantik, usianya masih muda, tetapi untuk ereksi sangat berat sekali. Sampai-sampai dia harus menonton film-film porno, itu pun membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi bisa hidup tapi butuh perjuangan. Nah, kalau tidak bisa diperhatikan secara baik akan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu kenangan hidup. Pernah hidup tapi hanya tinggal cerita dan kenangan. Maka kita tidak ingin itu terjadi ya pada saat-saat kita masih berada pada usia ya produktif, karena kita sangat menginginkan juga bisa mencetak generasi. Dan itu harus dengan kerjasama di antara dua anugerah yang Allah berikan. Kita kaum laki-laki, mohon maaf, diberikan oleh Allah nikmat dengan dua kepala. Kepala bawah dan kepala atas. Yang keduanya memiliki fungsi masing-masing yang sangat urgen dan penting. Kepala bawah bertugas untuk membuat atau mencetak generasi, dan kepala atas ditugaskan untuk memikirkan ke arah mana generasi itu kita hantarkan. Maka terkadang kepala bagian atas tidak bisa berpikir mengarahkan umat secara baik karena ada persoalan kebutuhan dari bagian bawahnya dan juga sebaliknya. Maka masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, bagaimana cara kita bisa menghangatkan ranjang asmara kita, bagaimanakah teknik, skill berkenaan tentang masalah ini, ya, bagaimanakah caranya untuk kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan seksual kita. Maka itu perlu untuk dipelajari dan didalami, dan ini bukanlah sesuatu yang aib karena semuanya telah tersingkap jelas di dalam Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab klasik para ulama kita, yang kapan kita kerjakan maka insya Allah hubungan intim kita akan memberikan manfaat yang begitu besar. Kita mendapatkan pahala yang besar di balik kenikmatan bercinta. Dan saya sering tegaskan bahwa pasangan suami istri yang memiliki ketakwaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia memiliki pemahaman yang baik terhadap agama termasuk masalah ini, maka dialah yang paling berhak untuk menikmati sorga dunia di atas ranjang cinta yang bergoyang.
Ini bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan kali ini tentang estetika sedekah, cinta menguat, rahasia atau keajaiban sedekah cinta. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada saudara moderator yang tadi ya senyum-senyum dan berada dalam keadaan cukup tegang ya. Allah yubarik fikum wa yahfadukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.